Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Kedengaran. Oke, terima kasih Bego. Selamat pagi Ibu Rika. Selamat pagi Maxel. Selamat pagi Ibu Rika. Selamat pagi Selamat Maxel. pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Michael. Selamat pagi Logan. Selamat pagi Sento, Nicholas, Bego, Liliani, dan teman-teman yang lainnya. Baik, kita masih tetap ya materi yang kelas 7 yaitu teks laporan hasil observasi. Oke, pada pagi hari ini kita akan materinya masih sama, ya, yaitu teks laporan hasil observasi. Menyimpulkan isi teks yang dibaca, ya. Menyimpulkan isi teks laporan observasi baik yang dibaca maupun yang didengar, ya. Ntar dulu ya teman-teman ya, ada yang mau masuk. Ya, jadi saat ini kita akan memfokuskan bagaimana sih cara menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan, baik yang dibaca maupun yang didengar. Ya, lalu mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita Aldrik ada masalah. Apa yang kita pelajari dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Yang Ibu Rika panggil, tolong jawab hadir. Ya, sebentar, ada yang mau masuk. Aldrik, Aptana, Hadir. Aptana ada? Aptana belum ada. Daniel, Jeremy, Nicholas, Hadir. Michael, Hadir. Ryuchi, Hadir. Maxel, Hadir. Lionel. Oke, Lionel belum ada. Aptana baru masuk. Diego. Hadir. Ryu. Goran. Hadir. Hadir. Kimi. Hadir. Logan. Hadir. Sento. Hadir. Olivia. Soyong. Hadir. Soyong tidak ada ya, Soyong? Hah? Saya ada. Oh, ini dia 17 ya. Soalnya tulisnya dalam Mandarin. Oke, Soyong ada. Abigail. Hadir. Hana. Ivanka. Oke, Ivanka belum hadir. Natasha. Oke. Hadir. Hadir. Osela. Hadir. Jolin. Emily. Selin.
Asia, Hadir. Nayana, Alison, Hadir. Liliani, Michelle, Hadir. Catherine, Abigail Louis, Hadir. Karen. Hadir. Oke, Fang I belum ada ya. Oke, Ibu tanya kembali, Ivanka ada? Tidak ada ya. Lionel ada? Tidak ada. Oke, Ibu mau tanya dulu dong sama Pancang, Ivanka dan Lionel bagaimana kabarnya ini? Apakah ada kabar dari mereka? Tidak ada kabar. Alison, Logan, ada yang tahu? Ivanka sama Lionel kemana? Tolong kabari Fang I untuk gabung ke Google Classroom ya atau ke WhatsApp kita. Tolong ya yang jadi admin di grade 7 tolong WhatsApp Fang I untuk bergabung di Google Classroom kita dan WhatsApp ya. Minimal WhatsApp dulu aja, WhatsApp group, nanti Ibu share Google Classroom-nya ya. Atau Fang I suruh menghubungi Ibu Rika langsung. Ya, sudah kelas 7 jadi belajar untuk jika ada masalah, ada kesulitan dalam apapun ya berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia, hubungi langsung ke Ibu Rika ya. Baik. Terima kasih teman-teman. Yuk kita kembali lagi ke materi hari ini. Ya, menyimpulkan setelah kita berdoa ya, kita sudah presentasi, sudah presensi, maaf. Oh ya teman-teman, lupa Ibu Rika, tolong kameranya dibuka. Semua kamera dibuka, silakan Maxel untuk foto, Michael bantu Ibu Rika untuk foto juga. Sudahkah difoto? Sudah Oke, Ibu. sudah. Maxel bagaimana Maxel? Sudah difoto nak? Itu Belum. sudah. Belum. Ya tunggu Maxel dulu. Baik, sambil menunggu. Ibu sudah. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Nah, kompetensi dasar apa yang akan kita dapatkan pada materi hari ini? Ya, 4.7. Siswa dapat menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Jadi kalian dilatih untuk bisa menyimpulkan ya teman-teman isi teks laporan observasi. Lalu tujuan pembelajarannya. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah menentukan informasi penting dalam teks laporan hasil observasi. Lalu menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Jadi kalian di sini dapat menentukan mana sih informasi penting di dalam teks laporan hasil observasi ini. Setelah itu kalian dapat menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Ya. Baik. Kita lanjut lagi, ya. Simpulan pembelajaran sebelumnya. Ya, minggu lalu kita kita sudah belajar apa itu teks laporan observasi. Ya. Nah, teks laporan observasi adalah teks yang memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi
setelah diadakannya pengamatan atau penelitian secara sistematis. Jadi kalau tidak ada tidak ada pengamatannya atau penelitiannya, berarti itu bukan teks laporan observasi. Karena teks laporan observasi ini harus kalian harus membuat pengamatan ataupun penelitian terlebih dahulu. Ya, silakan Ryu. Ryu sudah sembuh ya Ryu sakit perutnya? Belum, masih agak sakit. Oh gitu. Ya udah Ryu jangan terlalu Itu banyak makan pedes ya. Oke, kenapa Ryu? bukan itu aku nggak enak badan, jadinya bapak aku bilang selesai dulu, jangan sekolah dulu. Oh iya, boleh. Silakan Ryu. Semoga lekas pulih ya, istirahat dulu ya. Kalau masih lekas, apa kamu boleh Dulu mau ke dokter, nanti jam 10 mau ke dokter, jadinya kalau bisa boleh bilang sama nggak apa-apa. Nanti Logan, Alison akan bantu kamu untuk memberitahu ke wali kelas. Sekarang kamu boleh istirahat. Silakan keluar dari Zoom, jaga kondisi ya. Jangan makan makanan pedas dan jangan terlalu lelah dulu untuk hari ini. Ya, silakan Ryu. Logan dan Alison tolong bantu Ryu ya, beritahu Lause ya. Atau Michael juga bisa bantu, siapapun tolong bantu beritahu Lause, Ryu mau ke dokter jam 10. Hari ini dia sudah sempat masuk ke pelajaran Ibu Rika, tapi badannya lemas ya dan sakit perutnya. Tolong ya Logan ya, Alison, Michael, tolong beritahu Lause ya. Terima kasih. Silakan Ryu boleh istirahat, tapi jangan lupa nanti WhatsApp Ibu Rika kalau misalnya kamu ada yang tidak kamu pahami ya. Oke Rius, semoga lekas pulih ya. Salam sehat selalu. Oke, yuk kita lanjut lagi ya teman-teman. Isi teks laporan hasil observasi itu berisi informasi hasil pengamatan tentang suatu hal atau konsep secara umum berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang sebenarnya. Ciri bahasa teks laporan observasi, 1, menggunakan istilah dalam ilmu pengetahuan. Ya, seperti kemarin sudah dibahas ya, misalnya hewan karnivora, hewan herbivora, hewan omnivora. Nah, itu adalah pas dia menggunakan ilmu pengetahuan sains. Ya, ilmu pengetahuan alam di mana di sini atau biologi. Ya. Nah, itu sudah kelihatan teman-teman. Karena dia membahas tentang hewan. Nah, itu ciri bahasanya dalam teks laporan observasi. Lalu yang kedua, menggunakan kata baku. Jadi kalau menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul anak zaman sekarang ya atau kids zaman now itu tidak bisa. Itu bukan teks laporan observasi. Itu masuk ke dalam teks cerpen ya ataupun teks non fiksi. Teks fiksi. Kalau ini kan non fiksi ya. Lalu yang ketiga menggunakan kalimat definisi. Yang keempat menggunakan kalimat klasifikasi. Nah, informasi penting. Seperti apa sih yang ada di dalam teks laporan observasi? Informasi penting dalam teks laporan observasi, ya ingat teman-teman, teks laporan hasil observasi itu banyak memuat informasi penting yang disampaikan peneliti kepada pembaca. Bersyukur kalian tidak Ibu Latif menjadi seorang peneliti ya, kalian sudah punya buku ya, kalian bisa lihat dari buku ya. Tapi ingat bukunya buku penelitian ya, buku-buku pengetahuan, bukan buku fiksi. Nah, oh Lionel baru masuk. Oke, nihil ya hari ini luar biasa.
Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di mana teks laporan observasi ini banyak memuat informasi penting yang disampaikan peneliti kepada pembaca. Nah, informasi adalah penerangan, pemberitahuan, atau kabar berita tentang sesuatu. Nah, informasi penting dalam teks laporan hasil observasi itu dapat ditemukan pada setiap ide pokok paragrafnya. Nah, ide pokok berupa ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ya. Jadi ketika kamu mencari informasi penting itu biasanya di setiap paragraf itu ada ide pokok. Nah, itulah pokok pengembangan paragraf. Nah, ide pokok ini terdapat pada kalimat utama. Nah, dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Ya, atau biasa disebut main idea. Selain menggunakan ide pokok, informasi penting dalam teks laporan hasil observasi dapat ditemukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan. Ini ada ya di kelas 6. Kelas 6 Bu Didi udah terangin kalian, ini di semester 1. Di mana ketika kamu mau bikin mind mapping, kalian membuat pertanyaan-pertanyaan di mana, apa, kapan, siapa. Ya, seperti itu. Nah, jadi di dalam satu paragraf itu ada satu ide pokok. Nah, ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama bisa di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Ya. Jadi tidak hanya mencari ide pokok saja dalam membuat informasi penting ini ya. Kalian juga dapat membuat pertanyaan-pertanyaan dari teks itu. Ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, teman-teman, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Ibu lanjut lagi ya. Masih tetap pada simpulan hasil teks laporan observasi ya. Teks laporan hasil observasi itu terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu mengandung kalimat utama atau gagasan utama. Nah, kalimat utama atau gagasan utama dapat digunakan sebagai simpulan isi setiap paragraf. Ya. Jadi teks laporan hasil observasi ini kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu mengandung gagasan utama atau kalimat utama. Nah, setiap kalimat itu ya di setiap paragraf itu bisa ada paragrafnya ada 3. Nah, setiap paragraf pertama itu ada satu kalimat utama. Paragraf kedua ada satu kalimat utama juga. Paragraf 3 ada satu kalimat utama. Nah, ketika kamu menyimpulkannya dari 3 paragraf itu kamu hanya bisa kamu membuatnya hanya 3 kalimat untuk membuat kesimpulan. Ya, paham ya teman-teman? Bu, kalau ada 5 bagaimana? Berarti hanya 5 kalimat yang dijadikan menjadi satu paragraf. Ya, jadi 5 paragraf itu ya teman-teman, 5 paragraf satu. Setiap paragraf ini ada satu kalimat utamanya. Jadi ada 5 kalimat utama. Nah, 5 kalimat utama ini menjadi satu paragraf. Ketika 5 paragraf disimpulkan menjadi satu paragraf. Paham teman-teman? Paham ya? Jadi menyimpulkan isi teks dapat dilakukan dengan cara menentukan gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok. Ya. Paham ya? Oke, ya, kita lanjut lagi teman-teman.
Oke, ada yang mau masuk lagi? Nah, yuk contoh yuk di sini silakan supaya tidak mengantuk. Hehehe, dengerin ibu. Ups, kok jadi kecil? Silakan Michael baca paragraf pertama. Contoh teks laporan hasil observasi. Silakan paragraf pertama Michael, paragraf kedua Logan, paragraf ketiga Maxwell. Sasando. Sasando adalah alat musik yang berasal dari Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara harafiah, nama sasando berasal dari bahasa Rote dari kata sasado, yang artinya alat yang bergetar atau berbunyi. Sasando merupakan warisan makarnya budaya yang saat ini semakin banyak dimintai dan menjadi ikon dari masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Berdasarkan cerita yang ada, alat musik sasando telah digunakan oleh kalangan masyarakat Rote sejak abad ke-7. Oke, baik teman-teman. Silakan lanjut paragraf kedua. Dahulu, jenis alat musik sasando dapat dibedakan berdasarkan jumlah dawai atau senar yang dimilikinya. Secara umum, jenis sasando antaranya sasando engkel, yaitu sasando yang memiliki 28 dawai atau senar. Sasando dobel adalah jenis sasando yang memiliki 56 sampai 84 dawai atau senar. Sasando gong atau sasando haik dan sasando biola, yaitu sasando yang sering kita jumpai saat ini. Oke, silakan Maxwell paragraf ketiga. Seiring perkembangan zaman, maka saat ini terdapat banyak jenis atau varian dari alat musik sasando. Bahkan telah banyak juga dipasarkan sasando elektrik yang terbuat dari bahan yang lebih kuat. Tujuan dan pembuatan sasando sesungguhnya agar tetap dapat dilestarikan ke berbagai pihak dan dikenal oleh banyak. Oke, iya. Di sini Ibu sudah di bold ya tulisannya ya. Nah, ini adalah kalimat utama. Ya, kalimat utama. Mengapa ini dijadikan kalimat utama? Karena inilah informasi penting di dalam satu paragraf ini, teman-teman. Ya, sasado adalah alat musik yang berasal dari Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selesai.
Nah, baru di sini ada kalimat penjelasnya, dijelaskan bahwa berasal dari mana sasando itu, lalu ini alat musik dan digunakan oleh kalangan masyarakat Pulau Rote ini sejak abad berapa. Nah, di sini baru keterangannya. Lalu di paragraf kedua, dahulu jenis alat musik sasando dapat dibedakan berdasarkan jumlah dawai atau senar yang dimilikinya. Ya, jadi bisa kebayang ya. Baru nanti di sisanya ini ada yang memiliki 28 dawai atau sampai 58 sampai 84 dawai. Wow, luar biasa ya. Jadi ini adalah butuh keahlian khusus ya teman-teman. Ya, di sini dijelaskan, ini adalah kalimat penjelasnya. Dan sama seperti paragraf pertama, kalimat informasinya ada di awal paragraf kedua. Ya, kalimat informasinya. Informasi penting atau kalimat utamanya ada di paragraf kedua, ya. Ini dia. Lalu di paragraf ketiga, ya teman-teman, paragraf ketiga di sini. Ada di mana kalimat intinya? Kalimat utamanya? Ya, ada di akhir paragraf ini. Ini dia. Ini apa arti sasando, lalu ya di paragraf kedua berapa jumlah dawai atau senar, apa itu sasando. Nah, ini kan kalimat tanyanya nih ya. Lalu yang ketiga, paragraf ketiga, apa tujuan pembuatan dari sasando. Ya. Nah, di kalimat pertama, kalimat kedua ini adalah kalimat penjelas. Sedangkan di akhir paragraf ini adalah kalimat informasi penting. Ya. Tujuan dari pembuatan sasando. Sesungguhnya agar tetap dapat dilestarikan ke berbagai pihak dan dikenal oleh banyak orang. Nah, itu dia tujuan dari pembuatan sasando. Ya, teman-teman. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Ya, jadi ingat, kalimat utama bisa di awal bisa di awal paragraf, ya, bisa juga di tengah paragraf ataupun di akhir paragraf. Ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kedengaran tidak suara Ibu Rika? Kedengaran. Kedengaran. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Apa sudah jelas? Bisa ya? Oke, ketika kalian Ibu suruh buat, kalian tinggal hanya menyimpulkan saja. Ya, ketika kalian disuruh satu paragraf, ya, ketika kalian mencari bukunya yang kalian cari, itu hanya membuat intinya saja, tidak perlu semuanya yang kalian harus jelaskan. Inti dari buku itu, kalau buku bahasa Inggris jelas membahas tentang mempelajari tentang bahasa Inggris, ya. Nah, apa saja? Ada grammar, ada grammar atau tata bahasanya dan lain-lain. Sains juga per jenjang itu beda materinya. Nah, itu yang akan kalian bahas. Ya. Jadi enaknya kalau buku fiksi itu kita sudah tahu. Jadi tinggal dijelaskan secara dengan bahasa kamu yang mudah dipahami. Ya, teman-teman ya.
Oke, kira-kira apakah kalian sudah mulai mencari judul buku? Apakah ada kesulitan dalam mencari buku fiksi? Buku non fiksi. Ini kan tentang buku pengetahuan kan. Betul. Logan kira-kira mau judul apa? Judulnya apa, Logan? Masih lagi pikir buku di rumah ada apa saja. Banyak. Udah tahu. Hmm? Masih udah tahu mau yang mana. Kira-kira kamu mau menganalisis buku apa? Oke. Kimi kira-kira mau menganalisis buku apa, Kimi? Belum tahu. Belum tahu. Nicholas? Mau buku apa kira-kira, Nicholas? Saya belum tahu. Belum tahu juga. Kalau Ibu Rika jadi kamu, Ibu Rika cari yang paling mudah. Tahu apa buku apa? Buku bahasa Indonesia kita aja kalian analisis. Ya kan? Kita sudah masuk ke bab ke-4 ya sekarang ya. Bab pertama kita bahas apa? Terus bab yang kedua, bab yang ketiga kemarin teks prosedur. Sekarang kita masuk kepada teks laporan hasil observasi. Itu udah isinya itu, ya kan? Tinggal kalian lihat, jangan lupa ya ditulis biodatanya, terus difoto bukunya, ada berapa lembar halaman bukunya, terus siapa pengarang buku itu, penerbitnya siapa, tahun berapa diterbitkan buku itu identitas bukunya kalian harus lampirkan, cover bukunya kalian foto ya. Jadi nanti menyimpulkan buku pengetahuan yang dibaca, bukan didengar. Kalau didengarkan berarti kamu hanya mendengarkan. Yang dibaca. Lalu kamu tulis, itu judul tugasnya. Lalu kalian tulis biodatanya. Penerbitnya siapa? Pengarang bukunya siapa? Buku apa yang akan kalian, judul bukunya apa? Tebal bukunya apa? Baru nanti kalian buat kesimpulan di bawahnya. Simpulan dari buku itu. Isinya tentang apa? Misalnya bab 1 membahas tentang apa, bab 2, bab 3, bab 4. Ya, kalau satu semester kan seperti itu ya. Kalau Ibu, saya babnya banyak sekali. Bagaimana ini? Ya. Kalau babnya banyak berarti kamu ambil inti-inti dari bab itu apa? Misalnya judulnya apa? Lalu baru kamu simpulkan keseluruhannya apa? Ya. Dan buku ini layak dibaca untuk kalangan siapa saja, remaja kah, orang dewasa, atau anak-anak, ya. Oke, Ibu, saya mungkin pakai buku pengetahuan tentang tubuh manusia yang ada di rumahku. Ya, tidak perlu beli ya teman-teman, yang ada di rumah. Tapi saya mungkin ganti, ya nggak apa-apa. Kan kalau menurut kamu terlalu kanak-kanakan atau kayak ini buku kayak untuk anak kecil, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi jangan terlalu tipis juga ya, karena kamu sudah tingkat SMP. Kalau masih SD, kalau yang tipis untuk yang warga negara asing itu boleh. Tapi kalau untuk yang warga negara Indonesia, carilah yang agak tebal ya teman-teman, karena kamu tingkatnya sudah SMP. Ya, kok tipis juga itu agak susah untuk menganalisisnya juga. Tipis itu biasanya itu komik ya, komik bergambar. Tapi komik bergambar atau kamus bergambar ya. Tapi kamus bergambar biasanya tebal, jarang ada yang tipis. Tapi tergantung ya, ilmu pengetahuan apa dulu ya. Kalau anak tubuh manusia biasanya tapi banyak juga sih ya, karena kan tubuh manusia aja ada alat indranya aja ada beberapa ya kita ya. Dan itu banyak sekali itu tebal. Jadi usahakan cari yang agak tidak terlalu tebal, tidak juga terlalu tipis, yang sedang saja. Oleh sebab itu, diskusikan dulu sama Ibu Rika. Ibu Rika, saya mau judulnya ini. Boleh tidak? Seperti itu. Ayo teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Ya, Maxel, silakan.
tutorialnya gimana? Tutorial membuat bukunya. Oh, tutorialnya nanti akan Ibu jelaskan lagi ya. Ini baru tadi membuat kesimpulannya dulu. Kesimpulannya tadi seperti itu ya. Jadi pelan-pelan. Per paragraf. Kalau itunya sedikit, tapi kalau bukunya banyak ya kamu cukup tinggal ambil intinya dan poin-poin yang penting di dalam buku itu. Oke, Liliani silakan. Kita harus bikin PowerPoint untuk ini gak? Ini karena ini Ibu jadikan teks explanasi, Ibu jadikan final exam atau penilaian akhir semester. Ya, kalian mau bikin presentasi, silakan. Atau kalian membuat video, ya, kalian seperti seolah-olah sedang mempresentasikan juga boleh. Mau live presentasi juga boleh. Tapi ingat kalau live pun kamu harus siapkan bahan-bahannya. Ya. Nanti akan Ibu Rika kasih lihat bagaimana kalau di kelas 9 itu punyanya James itu bagus sekali ya, tapi dia langsung praktek ya. Mereka langsung praktek. Nanti kan Ibu kasih lihat contoh-contoh dari kakak kelas kalian itu bagus-bagus sekali ya. Tapi sekarang kalian hanya Ibu latih dulu untuk membuat kesimpulan. Kan ini kan di akhir Desember ya, untuk akhir Desember, jadi masih ada waktu. Silakan kalian cari bukunya sambil kalian pelajari tadi yang sudah Ibu ajarkan. Misalkan membuat kesimpulannya dulu, lalu kalian baru membuat teksnya. Seperti tadi, Bu, tutorialnya seperti apa? Nanti akan dijelaskan sama Ibu Rika. Tapi per hari Kamis, ya. Oke, baik, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri hari ini. Belum ada tugas, kalian tidak ada tugas, tidak ada PR. Kalian cukup mencari judul buku yang akan kalian analisis. Hari Kamis Ibu sudah dapatkan judul masing-masing. Jadi tidak ada lagi, saya tidak tahu Bu, saya bingung Bu, saya belum ada, kecuali Rio sedang sakit, Ibu tidak bebankan dia untuk mencari buku, dia bisa menyusul. Tapi untuk kalian hari ini yang hadir, jangan lupa hari Kamis Ibu sudah dapatkan judulnya. Ya, baik, terima kasih teman-teman, salam sehat selalu, sampai ketemu lagi hari Kamis. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi. Bye. Bye. Terima kasih, bye-bye Ibu Rika. Kembali kasih Maxel. Bye. Bye-bye, Ibu Rika. Terima kasih Michael.